Oh, Pak Anies. Negara yang salah. Nah, Assalamualaikum. salam. Benar, negara yang bersalah. Ya negara Kenapa? dong. Kok negara pula? Apa hubungannya? Ya ada hubungannya. Mereka tadinya tidak segitu, tapi dinaikkan tiba-tiba melejit ya kan, UKT itu. Harusnya ada solusi bagi yang tidak mampu ya, atau yang sekarang ini sudah mau selesai tapi dia nggak ada lagi untuk melanjutkan ini, uang untuk satu semester udah nggak ada gitu kan. Harusnya itu ada solusinya dari negara ya kan. Nah, jadi sekarang ini kalian ini yang susah-susah ini, kalian itu sebetulnya nggak boleh kuliah lah. Namanya kalian susah itu kan kata menterinya begitu, nggak boleh. Orang susah tidak boleh kuliah. Ya, yang boleh itu hanya orang senang saja. Ya, sultan boleh kuliah karena dia bisa. Nanti yang memimpin negara nanti orang-orang senang semua karena dia kuliah selesai kuliahnya gitu. Mau nilainya 2, ya kan nggak apa-apa. Itu buktinya ada yang sudah mau jadi pemimpin itu nilainya. Samsul Nanti kan ulti kalau lagi anak-anak Samsul. yang sudah sarjana nih, orang-orang susah nih, mau cari kerja lah dia kan, mau mengangkat derajat orang tuanya karena dia sekolah tuh jerih payah orang tuanya menjadi petani ya kan, menjadi menggosok mebel ya kan. Tapi nggak bisa. Karena apa? Nilainya harus 3, sekian. Gitu. Kalau enggak bisa. Nah, jadi tetap juga kalian yang miskin tetap aja miskin kan. Tetap aja kerja kalian yang upah-upahnya UMR yang biasa aja, ya kan? Nah, disitulah letaknya mengapa orang miskin harus bodoh. Harus tetap bodoh. Jadi nanti yang memimpin negara ini nanti hanya orang-orang cerdas. Orang-orang sekolah Orang-orang sekolah saja yang bisa kuliahnya tinggi-tinggi walaupun nilainya sebetulnya nggak begitu smart kali lah dia ya kan. Tapi kan dia orang kaya. Bisa lah dia untuk kampanye, uangnya ada. Didukung juga dengan kuliah dia tadi ini sampai selesai gitu ya. Nah, kalian tetap bodoh aja kalian kayak jelata. Nggak usah kalian pintar-pintar kalian. Nah, ya kan? Bagi kalian yang kemarin-kemarin itu diajak berjuang, tidak mau kalian merasa nggak terusik. Hanya beberapa kampus saja yang maju itu, ya kan? Nah, kalian nggak merasa terusik. Ngapain berjuang apa yang mau diperjuangkan? Orang kami nggak terganggu kok, kan gitu ya kan? Ya kan? Sekarang udah terusik kalian, terganggu, barulah kalian mau demo, udah terlambat. Nasi sudah jadi bubur, kan ada pepatahnya dulu di sekolah SD pun udah adanya pepatah tuh ya kan. Masa kaget lah kalian. Makanya sebelum jadi bubur masih beras tuh kalian pikirkan, ini mau diapain nih beras ini gitu ya. Udah. Dan nanti kan bagi pendukungnya nih bilang lah, mana mungkin ini kan bukan ada hubungannya dengan kemenangan ini katanya ya kan, dengan yang baru menang ini nggak ada hubungannya. Naik sembako, naik harga listrik, naik harga BBM ya, naik pajak gitu ya kan, nggak ada hubungannya katanya karena kan belum bertugas gitu ya, belum mengemban tugas. Kok berarti ngomong nggak pakai pikiran ya? Sudah jelas-jelas tuh si Erlangga bilang karena rakyat 58% memilih keberlanjutan, maka itulah semua dinaikkan ya kan. Jadi jangan bilang nggak ada hubungan ya. Dan mengenai belum bertugas, memang betul belum bertugas, belum dilantik ya. Iya, justru karena belum dilantik supaya kursi tahta putra mahkota itu tidak digoyang. Kenapa? Ya orang belum naik pun sebelum dia kok gitu. Sekarang kalau memang naik ini kan baru menjabat gitu alasannya. Padahal ada hubungannya itu supaya anakku jangan terganggu dong. Bisa jadi, Ya, jangan diusir anakku. Sekarang kalau kalian mau naikkan itu, jangan pas mereka naik. Nikmati saja lah ya. Apa boleh buat. Gitu ya kawan-kawan. Selamat menikmati ya.
kecuali kalian masih ada semangat untuk berjuang. Ayo berjuanglah, ya. Silakan berjuang. Yang namanya usaha itu pasti membuahkan hasil ya. Nah, coba aja ya. Oke, begitu aja ya. Assalamualaikum. Salam. Diktil mengatakan bahwa kuliah itu adalah kebutuhan tertiar dan tidak penting dan tidak wajib. Apa mau lo? Kenapa lo maksa kuliah? Lagian selama 10 tahun terakhir ini kita akan fokus kepada kebijakan pembangunan jalan tol, infrastruktur, jalan cepat, dan semua bilang keren, hebat. Dan 10 tahun terakhir ini kita tidak pernah membahas tentang pendidikan. Tidak ada satupun kebijakan tentang pendidikan. Semua tentang infrastruktur jalan tol sampai jontor. Dan sekarang kalian semua protes-protes. Kenapa baru sekarang? Kemarin juga pemilu 1 tahun, semua joget-joget oke gas. Yang dipilih adalah makan sengretong dan boker bersama. Dan tidak ada narasi untuk pendidikan. Malah kalian katakan melanjutkan infrastruktur. Jadi kenapa yang saya bertanya sekarang berkoar-koar semuanya? Orang tua berkoar-koar, murid-murid berkoar-koar, mahasiswa, siswa-siswi semuanya protes. Loh, 10 tahun terakhir ini ngapain aja? Jadi, terbukti bahwa kita membutuhkan susu dan IQ. Dan kebijakan nanti 5 tahun ke depan ini kan bukan pendidikan, tapi tetap infrastruktur berkelanjutan. Kamu boleh bahas tentang masalah pendidikan nanti 20-30 tahun yang akan datang. Dan saya senang sekali untuk semua para hater saya, anakmu mungkin akan jadi hanya pembantu sama cucu kamu. Apalagi buzzer-buzzer yang telah menghina saya selama ini, kamu mendatangkan kutuk untuk diri kamu sendiri. Hidupmu akan merana. Kamu demi jadi buzzer yang gajinya nggak seberapa, kamu rela mengorbankan kebahagiaan kamu dan keluarga kamu. Jangan mengeluh. Jadi saya tidak pernah balas dendam, tapi alam berputar tetap membela kebenaran, ya. Jadi kok pada tell me ya, 10 tahun udah jelas pendidikan tidak penting. Sekarang udah habis pilpres, udah memilih, udah joget-joget, dan pendidikan bukan hal yang penting, tidak jadi hal yang utama, lo protes sekarang. Kayaknya lo benar-benar ada gangguan jiwa. Semua kalian memiliki gangguan jiwa. Oke? Stop protes. Hadapi. Tai, kotok. Yap, sangat benar apa yang dikatakan oleh Om Bule bahwa kenapa baru sekarang kalian berkoar-koar. Kemarin pada saat proses persidangan di MK terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh paslon Prabowo Gibran yang didalangi oleh Jokowi, yang turun ke jalan untuk melakukan sebuah aksi besar-besaran hanya didominasi oleh rakyat Indonesia yang memperjuangkan sebuah keadilan. Tentunya kalian kemarin-kemarin hanya enak-enakan tidur di rumah dan merasa bahwa negara ini sedang baik-baik saja. Tapi sekarang hanya persoalan UKT yang dinaikkan, kalian sudah mengeluh dan merasa dicekik dengan kebijakan yang dilakukan oleh rektor, dan kalian tidak mendapatkan perhatian terhadap pemerintah. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.